Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran bab lingkaran. Di sini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan unsur-unsur dan juga pengertian lingkaran. Sebelumnya di sini ini adalah materi dari tentang permasalahan unsur-unsur lingkaran. Maka dari itu di sini video ini adalah untuk menjelaskan apa tentang masalah penulisan-penulisan tersebut. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak coret-coret ataupun tulisan-tulisan yang tidak terlalu terlihat. Sekali lagi di sini dimohon maaf sebelumnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang permasalahan lingkaran. Lingkaran seperti yang kita tahu bahwa banyak benda yang berbentuk seperti lingkaran, tapi ketika ditanya apakah itu lingkaran, lingkaran itu di sini adalah pengertiannya adalah bangun datar yang memiliki sisi lengkung atau sisi yang bengkok, yaitu dia yang memutar 360 derajat. Berarti dia memutar dari satu titik ke titik lainnya, jadi 360 derajat. Jadi lingkaran ini memang dia bentuknya sisinya melengkung ya. Melengkung itu berarti dia bengkok gitu. Selanjutnya tentang masalah unsur-unsur lingkaran. Nah, dalam unsur-unsur lingkaran di sini ada 8. Unsur-unsur lingkaran ini ada 8. Ada yang pertama adalah titik pusat. Yang kedua adalah jari-jari, disingkat sebagai huruf R. Yang ketiga adalah diameter, disingkat sebagai huruf D. Yang keempat adalah busur. Yang kelima adalah tali busur. Yang keenam adalah juring. Yang ketujuh adalah tembereng. Dan yang kedelapan adalah apotema. Nah, di sini video ini untuk menjelaskan mana letak-letaknya. Sebetulnya sudah ada contohnya ya. Cuma letaknya seperti apa sih dalam lingkaran ini begitu. Baik, untuk permasalahan yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada yang namanya titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi dia ada di tengah-tengah lingkaran. Titiknya, awalnya sebagai pusatnya. Nah, kalau dalam contoh gambar ini, titik pusat ini dilambangkan dengan huruf O. Nih, ada di tengah di sini. Ini disebut sebagai titik pusat. Jadi maka dari itu di sini tertulis bahwa titik pusatnya adalah contohnya adalah O. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada yang namanya jari-jari. Jari-jari atau biasa disingkat sebagai huruf R. Nah, ini kalian sudah sering ketemu di SD. Jari-jari adalah, apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis lurus dari titik pusat ke ujung lingkaran. Bagaimana maksudnya? Artinya adalah di sini dari titik pusat ke ujung lingkaran itu apa sih? Ujung lingkaran itu semuanya. Nih yang ada di samping lingkaran, yang ada di ujung, yang ada di paling pojok, yang ada di ujung lingkaran, yang ada di pinggir lingkaran. Nah, di sini contohnya jari-jari itu yang mana? Jari-jari itu adalah contohnya di sini adalah dari huruf O ke huruf A. Ini garis lurus dari O ke A nih. Kemudian O ke C. Dan juga bisa juga O ke B. Jadi garis lurus. Dia bentuknya lurus. Ya, jadi jari-jari itu diingat lagi garis lurus dari titik pusat ke ujung lingkaran. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang lain, ya. Tetapi garis ujung lingkaran ke ujung lingkaran ini melalui titik pusat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia melewati tadi titik pusat. Titik pusat kan tadi O. Berarti dia harus dari ujung ke ujung tetapi lewat titik pusat. Contohnya apa? Contohnya adalah dari A ke B. Maka di sini ditulis contohnya A ke B, dari A ke B. Garis lurus dari A ke B. Ini disebut sebagai diameter. Ya, selanjutnya yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah namanya busur. Apa itu busur? Busur itu adalah garis lengkung
yang berada di ujung lingkaran. Maksudnya apa? Garis lengkung. Lengkung berarti melengkung. Nah, di sini contohnya adalah dari lengkungan A ke C. Nah, ini dibacanya ada bentuk payungnya. Bentuk payungnya ini disebut sebagai lengkungan, ya. Jadi bacanya di sini contohnya adalah menentukan busur ini, mencarinya adalah dengan menuliskan lengkungan AC. Jadi bentuk dulu lengkungannya. Nih lengkungan ini disebut AC, lengkungan AC. Nah, contohnya yang mana? Contohnya dalam gambar melengkung garis A ke C nih. Ini busur. Terus apa lagi? C ke B nih, misalnya dari B ke C nih. Melengkung dari B ke C. Atau misalnya contohnya adalah dari A ke B atau dari B ke A, sama saja. Akan tetapi di sini busur harus ditambahi dengan kata lengkungan nih. Payung ini. Lanjut yang kelima. Yang kelima ada yang namanya tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang lain, tetapi tidak melalui titik pusat. Nah, tali busur sama diameter hampir sama memang pengertiannya, cuman perbedaannya kalau diameter melalui titik pusat alias kena titik pusatnya, kalau tali busur ini tidak. Contohnya apa? Contohnya adalah dari B ke C. Nih, dia dari ujung ke ujung. Apa maksudnya dari ujung ke ujung? Dia dari ujung lingkaran, nih ujung lingkaran, sampai C ini ujung lingkaran. Ujung lingkaran itu semua di samping sisi ini namanya sebut ujung lingkaran, ya. Jadi makanya ini disebut semuanya ujung lingkaran. Jangan sampai bingung. Jadi tali busur itu dari tengah, dari ujung ke ujung, tapi enggak lewat sini. Jadi ini kita bikin garis ini enggak lewat tengah. Jadi makanya ini disebut sebagai tali busur dari B ke C. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ada yang namanya juring. Apa itu juring? Juring itu adalah daerah yang dibentuk dari dua jari-jari dan juga satu tali busur atau dari tali busur. Nah, di sini kalau nulis juring hurufnya harus 3. Contohnya di sini adalah AOC. Bagaimana maksudnya? Contohnya adalah dari huruf A ke huruf O ke huruf C. Nah, bagaimana maksudnya pengertiannya tadi? Dua jari-jari. Nah, dari kan OA sama OC kan disebut sebagai jari-jari dan AC kan disebut sebagai busur. Sorry ya. Berarti ini juringnya berarti busur, maaf. Mohon maaf, ada kesalahan di saya. Ya, dan busur, maaf. Nah, jadi ini AO, OA disebut sebagai jari-jari dan OC disebut jari-jari. Jadi makanya dua jari-jari dan satu busur. Mana busurnya nih? AC. Jadi yang mana yang disebut sebagai juring? Juring itu ini daerahnya. Kalau kalian makan pizza, kalau kalian makan benda yang berbentuk bulat, ya kebanyakan pizza ya. Ketika potongan pizza, nah potongan pizza itu disebut sebagai juring, ya. Pizza dibelah 8, nah 8 bagian 1/8-nya itu disebut sebagai juring. Nih, jadi ini juring, daerah ini juring. Terus mana lagi selain itu? Nih dari dari C ke O ke B atau dari B ke O ke C. Ini juga disebut sebagai juring. Ya, bisa juga ini dari A ke O ke B. Nih, ini disebut semua juring. Ya, setengah lingkaran ini disebut sebagai juring bisa. Oke, itu ya juring ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan di busur. Enggak ada talinya tapi ada busur saja. Selanjutnya yang ketujuh ada tentang permasalahan tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng itu adalah daerah yang terletak di antara busur dan tali busur. Bagaimana maksudnya? Tembereng itu hampir sama kayak juring, dia dibatasi, akan tetapi di sini tembereng itu adalah daerah di antara busur. Tadi kan kita sudah tahu busur ya. Busur itu contohnya adalah AC, BC atau AB. Nah, di sini busur itu yang paling kelihatan di gambar ini adalah di sini yang paling kelihatan adalah BC nih. Ya, busur BC dan juga tali busurnya tadi kita tali busur sudah ketahuan adalah BC. Nih BC dari B ke C. Jadi tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang ini. Nih di sini.
Ini tembereng. Ya, dari BC sampai busur BC. Maka dari itu di sini penulisan untuk masalah menulis tembereng ini di sini penulisannya adalah dengan menggunakan busur BC. Ini lengkungan ya, ini lengkungan BC sampai BC. Ini dibacanya sampai, bukan kurang, sampai. Dan yang terakhir adalah apotema. Apa itu apotema? Ini mohon maaf salah. Apotema adalah garis hayal yang terletak dari titik pusat sampai tali busur. Jadi dia garis hayal. Garis hayalnya yang mana nih? Contohnya ini harusnya tadi saya bikin garis hayal ya. Di sini harusnya saya bikin garis hayal. Di sini adalah contohnya adalah dari O ke D. Jadi dia dari titik pusat ke tali busur. Tadi kan kita sudah tahu tali busur itu adalah dari B ke C. Jadi maka dari itu di sini dari titik pusat ke tali busur. Tali busurnya ini, jadi kita tarik garis. Nah, itu disebut sebagai apotema. Jadi sekali lagi diulang. Yang pertama adalah titik pusat. Yang mana titik pusat? Ini dalam lingkaran ada unsur-unsur. Yang pertama adalah titik pusat. Ini yang disebut titik pusat. Ini titik pusat. Kemudian ada jari-jari. Ini jari-jari. Ini disebut sebagai jari-jari. Ya. OA, OC, OB. Yang ketiga ada diameter dari A ke B. Kemudian ada yang namanya busur, yaitu garis lengkung A ke C, nulisnya lengkungan AC, atau bisa juga BC, atau bisa juga AC, BA sama saja, BA atau AB, lengkungan. Yang kelima adalah tali busur. Tali busur ini B ke C. Yang keenam adalah juring, di sini juring, daerah juring. Yang ketujuh adalah tembereng, ini tembereng. Dan yang kedelapan apotema, ini adalah apotema. Baik, demikian penjelasan masalah tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ada contoh sebuah soal. Silahkan dari contoh soal ini kalian bisa tentukan mana kira-kira titik pusatnya. Coba tentukan di mana titik pusatnya, titik pusat. Yang kedua, di mana jaring-jaringnya, di mana jari-jarinya atau disingkat R. Yang ketiga, di mana diameternya. Yang keempat, di mana busurnya. Yang kelima, di mana tali busurnya. Yang keenam, di mana juringnya. Dan yang ketujuh, di mana temberengnya. Dan yang kedelapan, di mana apotemanya. Nah, kalau kalian sudah menentukan ini, nanti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Baik, demikian seperti itu saja untuk penjelasan masalah tentang dalam unsur-unsur lingkaran ini. Semoga kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.